Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelas 8F akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait dengan jaringan komputer dan internet. Sebelum lanjut, izinkan saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Halo, nama saya Kalista Novanita Windatama dari kelas 8F, absen 12. Lalu, Hikari Asyafa Adani, absen 11. Kaila Atali Zerlina, absen 15. Dan yang terakhir, Raihan Niza Ramadhani, absen 25. Setelah perkenalan kami tadi, kami akan memulai presentasi kami. Semoga kalian bisa memahami materi yang kami jelaskan dan simak baik-baik. Pengantar jaringan komputer dan internet. Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk berbagi data dan sumber daya dalam cakupan terbatas. Fungsi utama jaringan komputer adalah berbagi data dan sumber daya, komunikasi, dan mengelola data. Internet adalah jaringan komputer global yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia untuk komunikasi dan pertukaran informasi berskala internasional. Jaringan ini bekerja menggunakan protokol TCP atau IP untuk menghubungkan jutaan perangkat melalui berbagai jenis koneksi seperti kabel, serat optik, dan nirkabel. Jaringan komputer. Jaringan komputer terbagi menjadi 3. Yang pertama, LAN. LAN atau Local Area Network adalah jaringan komputer yang menghubungkan perangkat dalam area geografis kecil seperti rumah, kantor, atau sekolah untuk berbagi sumber daya dan berkomunikasi. Yang kedua adalah MAN. MAN atau Metropolitan Area Network adalah jaringan komputer yang mencakup area geografis metropolitan seperti satu kota besar atau beberapa kota kecil dengan tujuan menghubungkan beberapa jaringan area lokal atau LAN. Dan yang terakhir adalah WAN. WAN atau Wide Area Network, jaringan area luas, yaitu sebuah jaringan telekomunikasi yang mencakup area geografis yang luas seperti antar kota, antar negara, atau bahkan antar benua. Lanjut ke koneksi internet. Internet adalah jaringan komputer global yang mampu menghubungkan komputer di berbagai belahan dunia. Yang pertama adalah wireless LAN or Wi-Fi. Wireless LAN atau WLAN adalah jaringan komputer lokal nirkabel yang menghubungkan dua atau lebih perangkat menggunakan komunikasi nirkabel untuk membentuk jaringan area lokal atau LAN dalam area terbatas, seperti rumah, sekolah, laboratorium komputer, dan lain-lain. WLAN banyak digunakan di rumah, hotel, dan area komersial lainnya. WLAN modern biasanya dijual dengan nama Wi-Fi. Wi-Fi atau Wireless Fidelity adalah teknologi jaringan nirkabel yang memungkinkan perangkat elektronik terhubung ke internet atau jaringan lokal menggunakan gelombang radio. Perangkat komputasi bergerak seperti laptop, ponsel, kamera digital, smart TV, dilengkapi peralatan yang mendukung Wi-Fi. Kedua yaitu tethering. Tethering adalah fitur yang memungkinkan perangkat menjadi titik akses internet, sering disebut dengan hotspot seluler, dengan cara berbagi koneksi data seluler dari ponsel ke perangkat lain seperti laptop, tablet, atau konsol game. Koneksi ini dapat dibagi melalui Wi-Fi, USB, atau Bluetooth. Selanjutnya adalah proteksi data dan file. Proteksi data dan file adalah proses melindungi data dan file penting dari kehilangan, kerusakan, atau akses tidak sah melalui serangkaian tindakan dan teknologi. Ini mencakup penggunaan kata sandi yang kuat, enskripsi data, cadangan rutin atau backup, antivirus, firewall, serta penerapan kebijakan dan autentikasi yang aman. Cara-cara utama untuk memproteksi. Pertama, gunakan kata sandi yang kuat. 2. Aktifkan autentikasi 2 faktor.
2FA, perbarui perangkat lunak secara teratur, waspadai phishing dan penipu, jaga kerahasiaan informasi pribadi, cadangkan data penting, dan periksa laporan bank secara teratur. Bagaimana sih cara kerja enskripsi? Contohnya, Agus mengirimkan pesan teks kepada Dewi. Yang pertama, data asli atau sering disebut dengan plaintext dari Agus dienkripsi dengan fungsi atau cipher tertentu. Yang kedua, hasil enskripsi berupa ciphertext sebagai teks yang terenkripsi. Yang ketiga, ciphertext dikirimkan ke Dewi melalui jaringan internet atau komputer. Yang keempat, Dewi menerima ciphertext dan dilakukan deskripsi. Dan yang terakhir, pesan kembali ke pesan asli sehingga dapat dibaca oleh Dewi. Berikut ini adalah proses pengiriman data enskripsi. Terakhir adalah Caesar's Cipher. Enskripsi menggunakan algoritma tertentu yang mengubah data asli menjadi data terenskripsi. Algoritma biasa disebut cipher. Salah satu cipher yang sederhana adalah Caesar's Cipher. Algoritma ini menggunakan kata Caesar karena terinspirasi oleh Julius Caesar, seorang kaisar Romawi yang menggunakan algoritma ini saat berkorespondensi. Caesar Cipher bekerja dengan menggeser setiap huruf dalam pesan asli or plain text sejumlah posisi tetap ke kanan atau ke kiri dalam alfabet untuk menghasilkan teks terenskripsi ciphertext. Nilai pergeseran ini disebut kunci, dan kunci ini harus diketahui oleh penerima untuk dapat mendeskripsi pesan kembali ke teks asli. Contohnya, dengan pergeseran 3 posisi ke kanan, A akan menjadi D, B menjadi E, dan C menjadi F. Sekian dari kelompok kami, terima kasih sudah menyimak presentasi kami. Izinkan kami untuk mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.